Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok satu ini beranggotakan Safira Rahmawati, Ais Nurbaini, Ahmad Sabitun Nawa, Almira Vivia, dan Arif Nur Muhammad. Next. Pokok bahasan dari materi ini adalah konsep-konsep agama, macam-macam agama, dan ruang lingkup agama. Next. Nah, konsep-konsep agama menjelaskan dan merasionalisasikan mengenai konsep yang berbicara tentang agama, yaitu untuk mengerti konsep agama lebih dalam lagi, banyak kita mengerti konsep secara etimologis atau asal mula bahasa dan terminologis atau istilah. Secara etimologis, paduan kata agama berdasarkan bahasa Sanskerta berarti tidak kacau atau tidak berantakan. Sedangkan berdasarkan bahasa Arab din berarti tata hidup. Nah, secara terminologis agama berarti aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Atau ensiklopedia nasional ini. Itu tiga ini. Next. Nah, selanjutnya membahas mengenai konsep agama Islam. Setelah kita ketahui bahwa pada dasarnya agama dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu agama samawi atau langit atau wahyu dan agama ardi atau bumi atau budaya. Di antara agama samawi yang ada yakni Islam merupakan agama yang masih dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sampai saat ini, terutama dengan mendasarkan pada sumber-sumber ajarannya yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Kedua sumber ini memberikan konsep ajaran yang mendasar, khususnya masalah teologis, sehingga tidak menimbulkan perbedaan di kalangan umat Islam. Next. Baik, jadi pola pikir agama perlu dikedepankan untuk menjadikan agama sebagai landasan berpikir. Berbagai problematika terkait agama, baik dari abad pertengahan hingga masa kini, tak luput dari adanya antusiasme berbagai bentuk pola pikir, mulai dari sekularisme hingga ateisme. Jika kita melihat kembali pada konsep-konsep dan definisi agama, dapat terlihat bahwa sejatinya agama merupakan pengurai dari segala ketidakpastian. Bahkan sesungguhnya dalam Islam terkandung cara berpikir yang rasional dan empiris. Terdapat banyak sekali anjuran dalam Islam mengenai pentingnya penggunaan akal pikiran dan pencarian pengetahuan melalui observasi. Selain itu, terdapat perintah-perintah eksplisit dalam kitab suci Al-Quran kepada manusia untuk memperhatikan tanda-tanda yang ada di alam semesta, di dalam sejarah dan di dalam kita sendiri. Salah satu contoh perintah tersebut adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi, "Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Dalam ayat tersebut, manusia diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah sebelum mereka dengan menggunakan akal pikiran yang mereka miliki. Namun nyatanya, berbagai pemeluk agama seringkali memandang sempit agama mereka sendiri. Seringkali memandang kitab suci mereka secara tekstual dan dogmatis. Agama yang secara terminologis berarti aturan atau tata cara hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya, yang mana agama merupakan pedoman sebagai hamba Tuhan untuk menjalani hidup dengan senantiasa menebar kebajikan bagi sesama. Selanjutnya, Syafira. Berikut adalah agama-agama resmi yang ada di Indonesia. Pertama, ada Islam yang mayoritas dari Indonesia. Lalu ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu yang merupakan agama tertua di Indonesia yang tercatat dalam sejarah. Lalu ada Konghucu. Next. Dalam slide ini ditunjukkan gambar-gambar yang menunjukkan ciri khas dari berbagai agama. Ada Ka'bah yang merupakan tempat suci dari umat Islam, ada gereja, ada paus, dan ada gambar orang yang sedang bersembahyang. Lalu di gambar selanjutnya ada agama dari Konghucu dan agama dari Buddha. Next. Kepada Almira dipersilakan. Selanjutnya adalah ruang lingkup yang pertama adalah substansi yang disembah, kedua kitab suci, ketiga pembawa ajaran, selanjutnya pokok-pokok ajaran, dan yang terakhir aliran-aliran. Ruang lingkup agama. Pertama
substansi yang disembah. Dalam setiap agama, esensi dari keagamaan adalah penyembahan pada sesuatu yang dianggap berkuasa. Substansi yang disembah menjadi pembeda dalam kategorisasi agamanya. Ada yang memusyrikan Allah dan ada juga yang mentauhidkan Allah. Kedua, kitab suci. Kitab suci merupakan salah satu ciri khas dari agama. Bila suatu agama tidak memiliki kitab suci, maka sulit untuk dikatakan sebagai suatu agama. Kitab suci juga merupakan suatu dari Tuhan yang telah dibukukan. Tiga, pembawa ajaran. Pembawa ajaran suatu agama bagi agama samawi disebut nabi atau rasul. Para nabi atau dan yang menyampaikan kepada masyarakat berdasarkan wahyu yang diterimanya. Materi selanjutnya disampaikan oleh Elis. 4. Pokok-pokok ajaran. Setiap agama, baik agama wahyu maupun agama ardi atau tabi'i, mempunyai pokok-pokok ajaran atau prinsip ajaran yang wajib diyakini bagi pemeluknya. Pokok ajaran ini sering disebut dengan istilah dogma, yakni setiap ajaran yang baik percaya atau tidak, bagi pemeluknya wajib untuk mempercayainya. Next. Yang kelima, aliran-aliran. Setiap agama yang ada di dunia ini, baik agama samawi maupun agama tabi'i, memiliki aliran-aliran yang berkembang pada agama masing-masing yang diakibatkan karena adanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan baik perorangan maupun secara kelompok mengakibatkan timbulnya suatu aliran yang masing-masing kelompok memperkuat pendapat paham kelompoknya. Perkembangan ajaran Islam tidak terlepas dari adanya aliran-aliran atau paham-paham. Walaupun tidak sampai pada berubahnya hal-hal pokok dalam ajaran, dalam Islam perbedaan merupakan rahmat. Sedangkan dalam agama selain Islam, perkembangan aliran sering menjadikan agama tersebut berubah pada masalah-masalah pokok, seperti berubahnya paham ketuhanan dalam agama tauhid menjadi agama yang musyrik atau syirik kepada Allah. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.